Apakah bulan udah ada sejak awal? Atau muncul karena sesuatu yang luar biasa? Ternyata, ilmuwan punya beberapa teori tentang terbentuknya bulan. Dan ada juga teori konspirasi yang bilang kalau bulan itu bukan benda alami. Jadi, mana yang benar? Yuk, kita bahas tuntas di video ini. Di sini kita bakal bahas sains, misteri, dan sejarah dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Okay, let's go. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi dan merupakan satelit terbesar kelima di tata surya. Meski tampak sederhana, bulan memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas kehidupan di bumi. Bulan selalu menunjukkan sisi yang sama ke bumi. Fenomena ini disebut rotasi sinkron, tidak locking, yang terjadi karena bulan berputar pada porosnya dalam waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi, sekitar 27,3 hari. Akibatnya, kita hanya bisa melihat satu sisi bulan dari bumi, sementara sisi lainnya disebut sisi jauh bulan, atau dark side of the moon, meskipun sebenarnya juga terkena cahaya matahari. Apa yang terjadi jika bulan tidak ada? Tanpa bulan, bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda, dan mungkin kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan ada. Rotasi bumi jadi tidak stabil. Bulan membantu menjaga kemiringan sumbu bumi tetap stabil pada 23,5 derajat. Tanpa bulan, sumbu bumi bisa berubah-ubah secara drastis, yang akan menyebabkan perubahan iklim ekstrim dan tidak menentu. Beberapa planet tanpa satelit besar, seperti Mars, mengalami perubahan kemiringan yang sangat liar selama jutaan tahun. Hari di bumi akan lebih pendek. Saat ini, hari di bumi sekitar 24 jam berkat pengaruh gravitasi bulan yang memperlambat rotasi bumi secara perlahan. Tanpa bulan, rotasi bumi akan jauh lebih cepat, mungkin sekitar 6-8 jam per hari seperti di masa awal terbentuknya. Ini akan menyebabkan angin kencang ekstrim dan cuaca lebih ganas. Pasang surut laut akan jauh lebih lemah. Pasang surut air laut sebagian besar disebabkan oleh gravitasi bulan. Matahari juga berpengaruh, tapi lebih kecil. Tanpa bulan, pasang surut akan menjadi jauh lebih lemah, yang akan berdampak pada ekosistem laut. Makhluk laut seperti kepiting, kura-kura, dan ikan yang bergantung pada siklus pasang surut untuk berkembang biak akan terancam punah. Cuaca dan iklim bisa lebih ganas. Bulan membantu menstabilkan pola angin dan lautan di bumi. Tanpa bulan, pola cuaca bisa menjadi lebih ekstrim, dengan badai lebih kuat dan suhu yang berubah drastis. Kehidupan di bumi mungkin tidak pernah berevolusi seperti sekarang. Bulan mungkin memainkan peran dalam memulai kehidupan di bumi, terutama dalam mempengaruhi pasang surut yang membantu membentuk lingkungan laut yang kaya nutrisi. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa tanpa bulan, evolusi mungkin berlangsung lebih lambat atau bahkan berbeda sama sekali. Bagaimana bulan terbentuk? Ada beberapa teori tentang asal-usul bulan, tapi teori yang paling diterima adalah teori tabrakan raksasa, Giant Impact Hypothesis. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, sebuah planet sebesar Mars yang disebut Theia menabrak bumi muda. Tubrukan ini melemparkan banyak material ke orbit, yang kemudian bergabung membentuk bulan. Bukti mendukung teori ini, termasuk komposisi batuan bulan mirip dengan mantel bumi. Bulan memiliki inti yang sangat kecil, yang menunjukkan bahwa ia terbentuk dari bagian luar bumi. Bulan masih bergerak menjauh dari bumi. Saat ini, bulan bergerak menjauh dari bumi sekitar 3,8 cm per tahun. Ini terjadi karena gaya pasang surut antara bumi dan bulan menyebabkan energi berpindah ke orbit bulan, sehingga orbitnya perlahan membesar. Jika ini terus berlanjut selama miliaran tahun, bulan bisa lepas dari orbit bumi, meskipun kemungkinan besar matahari akan menjadi raksasa merah dan menelan bumi sebelum itu terjadi. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana bulan bisa ada. Teori fisi, pembelahan. Teori ini menyebut bahwa dulu bumi berputar sangat cepat sampai sebagian materinya terlempar dan membentuk bulan. Tapi teori ini lemah karena tidak ada bukti bahwa bumi pernah berputar secepat itu. Teori penangkapan. Menurut teori ini, bulan dulunya adalah benda luar angkasa yang tertarik oleh gravitasi bumi dan akhirnya jadi satelitnya. Tapi masalahnya, kalau ini benar, komposisi bulan harusnya beda banget sama bumi, tapi ternyata banyak kemiripannya. Teori akresi bersama. Teori ini mengatakan bahwa bumi dan bulan terbentuk dari awan debu dan gas yang sama pada awal tata surya. Masalahnya, kalau ini benar, bumi dan bulan seharusnya punya komposisi yang lebih mirip. Teori tabrakan raksasa.
Giant Impact Hypothesis, teori yang paling diterima. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, sebuah planet seukuran Mars yang disebut Theia menabrak bumi muda. Tabrakan ini melemparkan banyak material keluar angkasa, yang kemudian bergabung dan membentuk bulan. Ini teori yang paling kuat karena menjelaskan kenapa komposisi bulan mirip dengan lapisan luar bumi. Ada teori alternatif yang menyatakan bahwa bulan sebenarnya bukan benda langit alami, melainkan sebuah struktur buatan, seperti pesawat luar angkasa atau megastruktur yang sengaja ditempatkan di orbit bumi. Teori ini sering disebut sebagai The Hollow Moon Theory atau The Spaceship Moon Theory. Meskipun teori ini tidak diakui oleh sains arus utama, para pendukungnya menunjuk beberapa fakta aneh tentang bulan yang dianggap tidak biasa. 1. Orbit bulan yang unik. Bulan memiliki orbit yang hampir sempurna dan selalu menunjukkan sisi yang sama ke bumi, fenomena tidal locking. Beberapa orang berpendapat bahwa ini terlalu kebetulan jika dibandingkan dengan satelit alami lainnya di tata surya, seolah-olah bulan memang sengaja ditempatkan dalam posisi tertentu. 2. Struktur permukaan dan material aneh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa permukaan bulan mengandung elemen-elemen logam yang tidak biasa, seperti titanium dan zirconium, dalam jumlah yang tinggi. Selain itu, beberapa kawah di bulan tampak lebih dangkal dari yang seharusnya, seolah-olah ada lapisan keras di bawah permukaannya yang mencegah dampak meteorit menembus terlalu dalam. 3. Fenomena bulan berdering. Ketika misi Apollo 12 dan 13 menjatuhkan bagian dari modul mereka ke permukaan bulan, seismometer mencatat bahwa bulan berdering, seperti lonceng selama lebih dari 1 jam. Para pendukung teori ini menganggapnya sebagai bukti bahwa bulan mungkin memiliki struktur berongga di dalamnya, seperti cangkang logam besar. 4. Sinyal aneh dari bulan. Sejumlah laporan dari astronom dan peneliti menyebutkan adanya fenomena cahaya aneh, kilatan, atau sinyal elektromagnetik yang berasal dari permukaan bulan. Sebagian menganggap ini sebagai bukti adanya aktivitas atau teknologi yang tidak diketahui di sana. 5. Legenda dan mitologi kuno. Beberapa mitologi kuno, seperti dari peradaban Sumeria dan suku Zulu di Afrika, memiliki cerita yang menyatakan bahwa bulan tidak selalu ada di langit. Sebagian orang menafsirkan ini sebagai bukti bahwa bulan bisa saja ditempatkan di orbit bumi oleh peradaban yang lebih maju di masa lalu. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung gagasan bahwa bulan adalah struktur buatan. Sebagian besar fenomena yang disebutkan di atas memiliki penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal, seperti dampak gravitasi. Nah, menurut kalian, mana teori yang paling masuk akal? Atau kalian punya teori sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini biar makin banyak yang tahu tentang sejarah bulan. Dan tentunya, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.